화내요. 그래서 뭔 놈의 오토바이 도둑놈이 글쎄. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The Gate 2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1 dan 2, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron. Karena sebuah kasus, kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat JH bertemu lagi dengan Yojin. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Dan saat itu JH akan menghabisi Yojin. Namun ada Anna di situ. Dan Anna berteriak untuk segera mengeksekusi Yojin. Kemudian Anna dibawa masuk oleh Miran ke kamarnya. Saat itu JH akan mengeksekusi, namun para pengawalnya keburu datang. Lalu JH menyandra Yojin supaya dapat keluar dari rumah itu. JH pun mengambil ponselnya dan bilang sedang mengirim email yang berisi semua kejadian yang tadi barusan. Kemudian JH mengancam Yojin akan membongkar semuanya dan bilang untuk tidak mengganggu dirinya beserta orang di sekitarnya. Karena jika JH sudah tiada, maka tidak ada orang yang bisa menghentikan pengiriman email secara otomatis itu. JH keluar dari rumah itu dengan disetiri oleh Yojin. Pada saat perjalanan, Yojin pun coba bernegosiasi dengan JH tentang harga alamat surel yang tadi. 한번 불러봐요. 그걸. Tetapi JH pun mengembalikan omongan Yojin dan membuat Yojin mati kutu. Di rumah Yojin, ternyata Sejun datang dan menanyakan tentang keamanan Anna kepada bawahannya. Di sini Anna pun mendengarkan ucapan ayahnya. Namun saat itu Sejun tidak ingin menemui anaknya, sehingga membuat Anna bersedih. Kembali kepada JH dan Yojin. Di sini ada orang yang mengejarnya dan orang tersebut sudah menyabotase mobil yang dikendarai mereka. Lalu membuat mobil itu melaju dengan kencang dan tidak dapat diperlambat. Kemudian saat terdesak, JH yang mengambil alih kemudi. Dan saat itu JH akan menjatuhkan motor itu. Namun dapat dihindari oleh motor tersebut. Aksi kejar-kejaran yang seru pun tersaji. Pada di ujung jalan ternyata ada sedang perbaikan jalan. Namun mobil yang dia kendarai tidak dapat diperlambat.
Kemudian saat motor itu akan pergi, namun ada mobil anak buah Yojin yang menabraknya. Karena mobil yang tidak bisa dipelankan sehingga membuat mobil itu menabrak pembatas hingga terguling. Di sini Jeha cepat untuk sadarkan diri dan keluar dari mobil itu dengan dibantu oleh para pekerja. Namun Yojin masih di dalam mobil dan mobil itu pun perlahan terbakar. Jeha membangunkan Yojin, namun Yojin masih syok sehingga hanya melihat Jeha saja yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Jeha pun berhasil mengeluarkan Yojin dari mobil yang terbakar itu dengan menggendongnya. Dan mobilnya pun meledak. Karena Jeha banyak mengeluarkan darah, dirinya pun lemas dan pingsan. Namun Yojin dibantu oleh anak buahnya untuk segera menjauh dari mobil itu. Saat itu Yojin bilang pada sekretarisnya untuk membawa Jeha ke rumah sakit dan tidak boleh membiarkan Jeha sampai tiada bagaimanapun caranya. Saat di ruang perawatan Yojin, di situ ada suaminya, yaitu Sejun. Sejun bilang jika nanti Jeha akan membuat masalah ini semakin rumit. Tetapi Yojin bilang jika Jeha akan dijadikannya sebagai pengawal pribadinya. Kemudian berpindah ke ruangan perawatan Jeha. Di situ dirinya didatangi oleh pimpinan Jo. Jeha pun sedikit kaget dengan kedatangan pimpinan Jo. Kembali ke ruangan Yojin. Di situ dirinya kedatangan adiknya, yaitu Presidir Choi. 글쎄. 최 회장, 영화를 써야 하지 않을까? 그렇다고. Kemudian datang asistennya Sejun. Lalu bilang untuk waktunya acara media. Kemudian saat akan keluar, Sejun didandani oleh Yojin agar sedikit berantakan, supaya terlihat jika dirinya sangat lelah menunggu istrinya yang sedang sakit. 정도 돼야겠죠. 애가 없으니까. Kemudian saat di depan wartawan, Sejun berperan seolah istrinya sangat kasihan karena istrinya meninggalkan kekayaannya hanya demi bersama seorang politikus yang miskin seperti dirinya. 밤새도록 알 수 없는 어떤 생방 뉴스에 삐지임 깔리는 거야? 그녀 자신. Sejun pun membuat cerita-cerita sedih untuk menguatkan sandiwara itu. 시장 바닥을 뒹굴 때부터 뚫어져가기만 했던 저라는 사람은 이 짐을 받아들일 수 없을 만큼 사람이었습니다. Orang-orang yang mendengarnya pun merasakan kesedihan dari sandiwara Sejun. 아직 내 아내에게 말을 안. Orang-orang di sana pun tidak mau jika Sejun mengundurkan diri dari pencalonan menjadi presiden. 안 됩니다. 없어. 너는 이제 상력으로 테러를 가하고 힘없는 사회적 싸우겠습니다. Kemudian Sejun menggunakan ini dengan mempromosikan dirinya supaya mendapat dukungan dari masyarakat. 그리고 제가 이 싸움에서 Kembali ke tempat Jeha. Di sini dirinya ditawari menjadi pengawal oleh pimpinan Jo. 저건 개나 줘버려. 나도 받고 이런 일을 하시는데요. 그 전에 우리가 하셨네요. Pimpinan Jo memberitahu jika JSS memiliki akses khusus dan rahasia untuk mengetahui segala yang ada di dalam negara ini. 요 아무짝이 됐습니다. Di sini Jeha menolaknya karena dirinya mengidap trauma stres sehingga tidak dapat lagi untuk menghabisi orang. 이젠 적의 공격을 읽어낼 수 있는 주인을 볼 수도 없게 됐잖아.
나한테 아직 그럼 우리 일이 이렇게 만든 똥별들 Minancho juga bilang jika JH ikut dengannya maka dirinya dapat membalaskan dendam yang membuat mereka seperti ini. Namun JH sedikit marah dan lelah dengan semua ini. Kemudian pergi berlalu begitu saja. Saat di lift, JH bertemu dengan Kwang So. Dan JH sedikit mengingat masa lalunya sehingga JH ingin menghabisi Kwang So saat itu. Kemudian saat itu terjadi perkelahian dan JH akan menghabisi Kwang So. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.